Selamat sore, kita ketemu lagi hari ini dan akan belajar lagi dengan kakek ya. Hari Rabu kemarin kita sudah membahas tentang ketidakpastian ya. Nah, hari ini ada hubungannya, kita akan belajar bersama-sama tentang keberuntungan. Keberuntungan yang kakek maksud ini bukan untung, tapi beruntung. Kalau di Jawa itu namanya bejo ya, kebejan, bejo itu beruntung. Jadi kalau untung itu artinya di Jawa itu badi, pakolehan, jadi untung badi. Kalau beruntung itu bejo. Jadi yang kita bahas hari ini adalah keberuntungan yang artinya bejo. Nah, cucuku semua, hampir semua orang suka atau senang sekali mendapatkan keberuntungan, ya kan? Mungkin di antara kalian juga sama, ya. Nah, cuman kakek hanya mau mengingatkan bahwa keberuntungan itu tidak bagus, atau saat kalian mendapatkan keberuntungan, kalian harus lebih mawas diri, ya. Jadi bukan bersuka cita karena beruntung. Ya, kenapa seperti itu? Nah, dengarkan baik-baik. Kalau kakek sebut beruntung, orang beruntung itu syaratnya harus lupa. Ya, jadi setiap ada keberuntungan maka ada syarat yang mendahuluinya, yaitu lupa. Ya. Kalau tidak lupa, ya dia tidak beruntung. Jadi istilah beruntung itu disebabkan oleh lupa atau tidak awas, tidak eling, ya. Nah, kan jadi konyol kalau kalian bersenang-senang bahkan merayakannya saat kalian beruntung. Bukankah kalian sedang lupa atau sedang tidak eling? Harusnya kalian lebih waspada, ya, karena keberuntungan itu didasari oleh tidak awas tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau untung pasti dihitung. Nah, kakek ulangi lagi ya. Jadi untung itu terjadi karena dihitung ya. Kalau beruntung itu kalian tidak melakukan apa-apa atau lupa. Nah, contohnya begini. Saat kalian lupa mematikan air keran di rumah ya, lupa mematikan air, maka kalian akan merasa beruntung kalau rumah kalian tidak kebanjiran. Ya enggak? Nah, saat kalian lupa mematikan kompor, maka kalian akan merasa beruntung bila tidak terjadi kebakaran misalnya. Ya kan? Nah, saat kalian lupa membawa dompet, maka kalian juga akan merasa beruntung saat tidak ada razia di jalan. Ya, jadi beruntung itu ada syaratnya saat kalian tidak awas atau lupa. Ya. Nah, jadi kalau kalian bertanya apakah ini berbahaya? Ya, tidak terlalu nampak berbahaya. Ya. Hanya saja dalam jangka yang panjang kalian akan diseret ke jalan yang menurut saya kurang baik. Kalian akan selalu mendambakan keberuntungan ketimbang menjaga awas dan eling. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena mengharapkan keberuntungan dan berkah itu lebih gampang dan mudah bagi kalian ketimbang berusaha keras yang cukup melelahkan. Kalian akan diseret ke tempat-tempat yang bisa memberikan keberuntungan dan keselamatan ketimbang menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian. Ini yang kakek khawatirkan. Jadi kalian akan melupakan ajaran-ajaran kakek bahwa kita itu harus waspada, eling dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalian malas, ya. Kalian akan diseret ke tempat-tempat yang bisa memberikan keberuntungan dan keselamatan, ya. Kalian lebih gampang mengumpulkan jimat, ya, akik, mungkin rapalan mantra-mantra, ya, ketimbang memahami lingkungan sekitar.
menyelidiki lingkungan sekitar, jadi kalian bisa awas. Jadi nanti akan terjadi apa, ya? Kalian tidak mau, kalian lebih senang mengumpulkan jimat untuk menjaga keselamatan, bukan kewaspadaan. Nah, jadi kalian akan menjadi seorang pemalas yang sejati. Kemudian batin dan rasa kalian tidak akan berkembang, ya, bahkan bisa mati. Kalian akan hidup dalam alunan angin, ya. Kalau angin bertiup ke barat, maka kalian juga akan mengikutinya ke barat. Kalau anginnya bertiup ke selatan, kalian juga akan mengikuti arah angin ke selatan juga. Kalau orang Jawa bilang rubuh-rubuh gedang. Kayak ilalang. Jadi kemana arah angin bertiup, ya kalian mengikuti. Kalian juga akan mengikuti air yang mengalir. Jadi kemana arah airnya, ya kalian ikuti. Tidak peduli air itu ke comberan atau ke samudra yang luas, ke tempat yang kotor atau ke tempat yang bersih. Kenapa? Karena kalian mengikuti. Nah, ini penting cucuku. Jadi kalau ada yang bilang ikuti saja air mengalir, nah kalau kalian mau mendengarkan kakek, tidak boleh itu. Yang mengikuti air mengalir itu cuma ada dua di dunia ini. Kalau bukan sampah, ya pasti batang atau bangke, ya. Yang ikut air mengalir itu ya dua itu, antara bangke atau sampah. Kan kalian bukan, ya kan? Sejelek-jeleknya Coro misalnya atau Kadal itu berenang mencoba melawan arus bahkan kadang-kadang, ya kan? Nah, jangan mengikuti sesuatu yang kalian tidak paham, ya. Nah, itu bahayanya kalau kalian terjebak dalam situasi ini. Selanjutnya, ada kombinasi antara ketidakpastian dan keberuntungan. Maka ada orang-orang cerdas yang memanfaatkan situasi ini, cucuku. Dia membuat suatu permainan di mana permainan ini adalah mempermainkan apa yang disebut keberuntungan. Jadi kalian ingat ya, yang dipermainkan itu keberuntungan. Jadi saat kalian sudah menyenangi atau menyukai keberuntungan ini, nah mereka senang sekali karena yang dipermainkan adalah keberuntungan, ya. Nah, apa coba permainan-permainan itu? Nah, permainan itu orang menyebutnya judi, ya. Misalnya kita sering melihat dadu, ya. Nah, dadu itu, ya, ditata, ditutup dengan tempurung, kemudian dikopiok, ya. Dikopiok. Nah, setelah dikopiok itu masih ditutup sama tempurung. Nah, kalian disuruh nebak. Coba bayangkan. Lah, orang dadunya ditutup sama tempurung, artinya kalian kan tidak bisa melihat. Ditutupi toh, ada tabir toh, ada selimut toh. Nah, sama. Kalau kalian tebakannya cocok, kalian beruntung. Jadi keberuntungan itu harus tidak tahu, ya, harus ditutup. Lah kalau tidak ditutup tempurung, ya namanya tidak beruntung, udah tahu, ya kan. Nah, inilah permainan-permainan yang diciptakan orang-orang cerdas yang mempermainkan keberuntungan tadi. Apa saja, apabila ada nilai-nilai yang dimungkinkan muncul atau bisa ditebak, nah itu bisa dipertaruhkan. Nah, sekarang ada lagi togel, atau kalau dulu nomor, ya, atau undian. Hari ini kita membeli nomornya kita tebak nomornya. Besok atau nanti malam baru diundi, baru keluar nomornya. Itu kan
kejadian yang belum terjadi, ya kita tebak dulu. Nah, kalau kita dapat atau kita mendapatkan kebenaran dari tebakan itu, nah itu namanya beruntung, ya. Jadi kalau kalian menyenangi atau hidup penuh dalam keberuntungan, ya repot. Itu bukan jalan yang bagus, cucuku. Dan kalian akan mudah sekali ditipu. Oleh siapa? Oleh mereka yang menawarkan keberuntungan, ya. Jadi kalau ada, "Mbah, ini ada orang pinter kok ditipu," ya bukan persoalan dia pinter sekolah atau pinter apa. Persoalannya ada keserakahan, dia menginginkan sesuatu dan diiming-imingi keberuntungan. Nah, keberuntungan itu menjadi dambaan orang-orang malas, ya enggak? Karena sesuai yang kakek ceritakan bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus bekerja keras. Kalau tidak usah bekerja, malas-malasan, ya larinya ke sana. Nanti katanya konon ada cerita dari temenmu, mungkin ada mbah siapa dari mana bisa mendatangkan keberuntungan, kamu datangi ke sana, bayar ini, bayar itu, dadak bengeknya dan lain sebagainya. Jadi hidup kalian makin lama akan makin ruwet gara-gara keberuntungan ini. Maka kalian harus hati-hati. Jadi saat kalian merasa beruntung, teliti kembali. Apakah benar ini keberuntungan atau hasil dari jerih payah kalian, hasil dari hitung-hitungan kalian. Maka dulu orang-orang tua dulu juga pernah memberikan wejangan, "Sak bejo-bejane wong lali, isih bejo wong kang eling lan waspada," cucuku. Jadi mau seberuntung apapun kalian, tetap tidak sebanding sama mereka yang eling dan waspada, yang selalu menjaga kewaspadaan. Paling tidak orang yang selalu waspada, batinnya akan meningkat, tajam, rasa pangroso tajam. Kenapa? Karena sering diolah, sering dilatih. Nah, sedangkan orang-orang yang mendambakan keberuntungan, dia hanya mencari apa saja yang bersifat instan. Nggak usah pakai ini, pakai itu. Hanya berdoa misalnya dan lain sebagainya, tidak melakukan apa-apa. Itulah orang-orang yang mengandalkan keberuntungan. Kalau dibilang apakah boleh, semuanya pilihan, cucuku. Boleh-boleh saja. Cuman kalau kalian mengikuti jalannya kakek, harusnya kalian berhenti, tidak melanjutkan hal-hal seperti itu. Karena hanya kewaspadaan, eling, waspodo, maka kalian akan menjalani hidup ini lebih tentram, lebih nyaman, ya. Tidak sepot jantung dan tidak akan dipermainkan oleh apa yang disebut kekecewaan dan lain sebagainya, ya. Kalau kalian sudah mulai paham sedikit demi sedikit, maka ingat baik-baik, setiap kalian mendengarkan kata beruntung, nah kalian harus waspada, ya. Karena kalimat beruntung itu dipakai banyak orang. Untuk apa? Untuk mengelabui kalian, ya. Misalnya gini, kalian pergi ke pasar atau swalayan atau mana, selalu disebut, Anda beli ini beruntung, beli ini dapat hadiah ini, beli 2 gratis 1. Harusnya misalnya kalian perlu 1 sandal, ya. Nah, karena di situ ditulis beli 2 gratis 1, lah kalian beli 2. Bukankah yang kalian inginkan itu cuma 1 saja cukup? Sekarang kalian punya 3. Coba bayangin, apakah itu beruntung?
Ya silahkan dihitung-hitung, ya enggak apa-apa. Cuman itulah cara mereka untuk mengelabui, ya. Mengelabui itu bentuk halus dari penipuan, cucuku, ya. Orang kita pengennya cuma satu kok disuruh beli 3 dan kita mau beli 3, itu kan konyol. Dan kita lakukan itu ya karena kita merasa beruntung, kan begitu. Nanti lagi ada yang bilang kalau kamu begini nanti beruntung akan begitu. Sudahlah, setiap kalian mendengarkan kata-kata beruntung, diuntungkan, ndak usah diladeni, karena setiap keberuntungan selalu menawarkan ketidakpastian, selalu menawarkan kelupaan, selalu mendorong kita pada situasi yang tidak eleng. Itulah keberuntungan. Maka kalian pun tidak mudah tertipu, ya. Sekarang banyak itu di media sosial atau di SMS di mana ada telepon, oh Anda beruntung. Ingat baik-baik, kata kuncinya itu beruntung. Setiap ada orang yang mengucapkan kata-kata beruntung pada kalian, kalian harus waspada. Ini pasti ada maunya. Kenapa kakek selalu seolah-olah apatis? Masa kek setiap orang bicara beruntung itu pasti mengelabui? Lah, bukankah semua orang itu tidak mau rugi? Kalau sesuatu itu menguntungkan kita, pasti merugikan dia. Ya enggak mungkin lah. Yang pasti semua orang mencari keuntungan. Jadi kalau apakah itu merasa beruntung atau tidak merasa beruntung, itu juga perasaan saja. Ya, ingat baik-baik. Setiap ada orang yang mengatakan beruntung, nah, nyalakan sinyal di kepala kalian bahwa itu adalah tipu muslihat. Ya, paling tidak itu adalah racun pada batin, racun pada perkembangan batin kalian, pada rasa pangrasa kalian, sehingga kalian menjadi lemah, tidak belajar, menjadi pemalas dan lain sebagainya. Ya, itu dulu dari kakek untuk hari ini. Jadi pesan kakek sekali lagi, ingat untuk hati-hati agar tidak dikelabui orang. Dan mari kita lanjutkan diskusi biar materi ini lebih jelas, ya. Terima kasih.